Jadi takdir manusia itu sudah ditulis di kitab namanya Lauhul Mahfuz. Jadi semua takdir kita, baik itu rasa senang kita, rasa bahagia kita, rasa sedih kita, musibah kita, itu sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz. Jadi misalnya hari ini nih, ya hari ini Aila dapat hadiah, ya nanti itu takdirnya gitu. Tiba-tiba Aila dapat hadiah, ya. Atau tiba-tiba Marwah, mana Marwah? Oh ini Marwah, kemudian dapat kue ulang tahun, ya. Padahal nggak ulang tahun misalnya, itu takdir. Jadi dan juga sama, misalnya si siapa, Budi misalnya tiba-tiba dia kecelakaan, memang takdirnya pada hari itu Budi kecelakaan. Kemudian ada juga misalnya si Putri tiba-tiba terjatuh, ya kepleset, itu memang takdirnya lagi terjatuh. Jadi takdir kita tuh seperti itu, dan itu pasti akan terjadi pada diri kita. Paham ya? Jadi kalau lagi kena musibah, jangan salahkan orang lain, ya itu memang sudah jadi takdir kita. Nah, tapi kita bisa merubah takdir buruk menjadi takdir baik. Misalnya hari ini jadwalnya Sulaiman, ada yang namanya Sulaiman nggak? Nggak ada kan? Hari ini jadwalnya Sulaiman kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Hari ini jam 9 pagi di Jalan Antariksa Sulaiman kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Itu takdir Sulaiman pada hari ini. Dan itu pasti terjadi. Tetapi, nah perhatikan, karena Sulaiman ini sebelum dia keluar rumah, dia berdoa, ya, dia berdoa. Nah, tiba-tiba dengan doanya itu, takdir buruknya itu tidak terjadi. Ya. Kenapa takdir buruknya tidak terjadi? Karena Sulaiman berdoa, dia minta kepada Allah keselamatan, sehingga takdirnya Sulaiman itu tidak terjadi, takdir kecelakaan. Jadi fungsi doa itu adalah bisa merubah takdir, ya. Fungsi doa apa? Bisa merubah takdir. Misalnya yang kedua nih, Ali lagi makan ikan. Takdirnya Ali ketika dia makan ikan, nyangkut durinya di leher. Itu takdirnya Ali. Ketika Ali makan nggak basmalah, bener nyangkut tuh di leher. Ya, nyangkut di leher durinya. Tetapi ketika Ali membaca doa Bismillah Ali makan, ternyata takdir yang harusnya Ali itu ada duri yang menyangkut di leher itu tidak terjadi. Jadi kalau kita ingin hidup kita ini jarang terkena musibah, maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apa? Berdoa. Jadi fungsi doa dari dua ya. Pertama tadi kita belajar doa tentang apa? Agar berpahala, agar aktivitas itu menjadi ibadah. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, agar kita terhindar dari mara bahaya. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang coba Kak Randi ulang lagi. Fungsi doa ada berapa? Dua. Apa? Satu apa? Satu untuk mendapat pahala. Untuk mendapat pahala. Dua untuk mara bahaya. Menolak mara bahaya. Karena ketika kita berdoa, kemudian turun takdir buruk dari langit, ya, di atas langit itu terjadi pertempuran. Ya, pertempuran antara takdir buruk dengan doa. Ini menang-menang siapa ini? Kalau doanya nggak ada, maka takdir buruk ini akan menimpa seseorang. Kalau senjata kita lasatkan doa kita, jedes gitu kan? Kalau doanya kuat, maka mara bahaya ini akan hilang.
Tapi kalau doa kita lemah, mara bahaya ini akan tetap kita terima, tetapi ya tidak terlalu berat, diringankan. Misalnya gini, kita berdoa, tapi kita sambil bercanda nih doanya nih. Ketika kita keluar rumah kita berdoa sambil bercanda. Tadinya hari itu orang itu kecelakaan dan dibawa ke rumah sakit. Tapi karena kita berdoa, benar kita kecelakaan, tapi nggak sampai dibawa ke rumah sakit karena luka-lukanya cuma luka ringan. Karena doanya nggak sungguh-sungguh, tapi tetap aja ketika kita berdoa bisa mengurangi mara bahaya. Oke, itu ya yang bisa kalian jelaskan untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.